depannya. Ya. Nah, kemudian travel purpose dapat saya summary dari beberapa referensi dan sumber. Ya. Di sini saya mencatat ada 4 tahapan proses transformasi tujuan orang berwisata. Yang pertama itu adalah trip centris atau ingin bepergian yang pertama, kemudian yang kedua itu berkunjung. Ini kalau lihat dari sejarah perjalanan industri pariwisata ya sekitar tahun 1840 kalau saya nggak keliru ya 1840-1841 itu diawali dengan Thomas Cook and Son Travel dan juga apa lagi itu namanya itu American Express ya. Jadi tadinya berbisnis perdagangan dan jasa keuangan, akhirnya dari jasa keuangan ini mengembangkan usahanya menjadi usaha perjalanan karena dengan perjalanan itu akan terjadi spending money, buying powernya ada. Nah ini di sana tujuan berwisata saat itu adalah trip centris atau asal bepergian aja mengunjungi keluarga kah atau ingin mengenal belahan dunia lainnya. That's the purpose of travel on the first stage. Awal-awal industri pariwisata. Kalau lihat di sejarah pariwisata itu sekitar 1840 ya. Ya terlepas dari penjajahan lah. Kemudian yang kedua, second stage-nya tuh meningkat setelah orang sudah mulai bepergian. Saya nggak berbicara fotografi dan videografinya karena waktu itu kita belum tahu zamannya seperti apa. Tetapi yang jelas orang sudah bepergian. Yang kedua, destination centris. Orang mulai memikirkan destinasi. Saya mau berkunjung, saya mau bepergian, berlibur seperti itu. Tetapi destinasi mana yang saya kunjung? Nah, orang mulai berpikir destinasi yang menarik. Destinasi yang menarik ini tentu ada influence ya, ada pengaruh ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang sudah bepergian, orang akhirnya mengenal destinasi dan memilih destinasi. Kemudian stage yang ketiga, tahapan ketiga tujuan berwisata adalah product centris. Orang mulai memilih. Oke, I will go to Bali, but I want to stay at bla bla bla. Jadi dia tidak lagi hanya sekedar di Kuta, tetapi sudah ada human interaction di sana. Jadi ada istilah kita di hotel itu return or repeater guest. Nah ini sudah menjadi product centris, orang sudah mulai memilih. Nah yang terakhir, saya nggak tahu nanti di 5.0 ya, di Society 5.0. Kalau di 4.0 kita melihat experience centris, pengalaman menarik dan unik. Orang sudah mulai memikirkan di sana ada Insta photo spot nggak, Instagramable nggak. Nah tiba-tiba di Bali semua destinasi bikin swing ya. Tiba-tiba di Bali semua bikin taman yang ada bentuk jantung orang berfoto. Nah ini yang disebut experience centris. Apa yang mempengaruhi? Teknologi. Nah ini landasan-landasan yang saya gunakan untuk menentukan apa sih kesiapan kita di era next normal atau new paradigm of hotel operation ini, ya. Karena berdasarkan langkah-langkah ini, maka kita dihadapkan sekarang pada masa transisi kita. Yang pertama, baru saja dan masih saat ini kita rasakan adalah pandemi COVID-19. Dalam ingatan kita adalah bahwa bagaimana orang akhirnya tidak bepergian, kemudian work from home, kemudian bepergian harus swab atau PCR, kemudian pembatasan kapasitas berjaga jarak ya. Akhirnya orang mulai berani setelah lama-lama, staycation. Dari pandemi itu melahirkan staycation. Ya, bapak-bapak yang sudah agak senior sedikit ya seperti saya dan di atas saya umurnya mungkin masih sangat ingat sekali kalau orang bilang dulu day use ya, istilah hotel 3 jam ya, 3 jaman gitu ya, orde lama, orde baru, orde reformasi. Jadi 3 jaman, hotel 3 jaman itu tabu, pasti negatif. Oh, nginep cuma 3 jam, pasti ini ada apa-apa gitu ya. Akhirnya di pandemi ini itu berubah drastis, staycation 3 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Nah ini, fenomena staycation dilahirkan oleh pandemi. Apa kaitannya dengan yang di bawahnya, yang abu-abu Society 5.0? Yang pertama dari segi revolusi industri, kita sudah mulai bertransformasi dari 2.0 ke arah Society
5.0. Karena apa? 5.0 ini adalah bagaimana tanda kutip memanusiakan manusia dengan pemanfaatan teknologi, ya. Jadi tidak semata-mata teknologi with auto robot. Jadi kalaupun misalnya ada beberapa profesi yang katanya akan hilang karena kemudian teknologi ini, tetapi akan ada profesi-profesi baru yang muncul setelah itu. Nah, inilah kita sebagai orang pariwisata yang resilience dan agile ini harus bisa mengadopsi. Kita tidak boleh munafik, kita tidak boleh menentang, ya, sama seperti COVID di awal itu denial kita, ya. Ya, kalau lihat dari grip cycle itu kan langkahnya itu denial menjadi accept ini butuh waktu, ya. Mulai pendalaman, mulai memahami, mulai mempelajari. Society 5.0 ini, saya bukan Tuhan yang bisa memprediksi, ya. Tetapi kalau kita lihat fenomenanya, itu adalah hal-hal yang menyangkut teknologi. Jadi, masa pandemi yang sedang kita alami, dan mudah-mudahan segera berakhir, ditambah dengan era Society 5.0 yang segera akan datang, dan sudah mulai masuk ke sana. Apa contoh sudah masuk ke sana? Sudah mulai orang beli lahan di metaverse. Saya nggak tahu tuh, metaverse itu belahan dunia bentuknya apa. Saya nggak tahu belinya berapa aro di sana. Itu adalah cyberspace. Jadi alam dunia maya yang sudah di-coupling. Apakah usaha, apakah bentuk-bentuk investasi, dan seterusnya. Artinya, staycation yang merupakan kelahiran dari pandemi ini, kita hadapkan dengan adaptasi terhadap teknologi. Teknologi pun berkembang. Kalau dulu tuh teknologi itu mahal. Kalau sekarang orang dengan HP murahan 1 jutaan ataupun di bawah 1 jutaan pun sudah bisa bikin konten, ya. Menjadi konten creator, akhirnya bisa mendapatkan pendapatan. Nah, dari optimisme dan update tadi itu, sekarang saya baru bisa masuk, tinggal lagi 2 slide saja, yaitu self-readiness. Apa sih kesiapan kita dengan tadi informasi terkait dengan pandemi yang melahirkan staycations? CHSE saya nggak bahas, kita semua sudah lewat itu, ya. Tapi kalau masih ada yang belum paham tentang CHSE itu kebangetan sebenarnya. Apalagi housekeeper yang memang domainnya adalah cleanliness. So, kita semuanya di-push, we were pushed to be increase our cleanliness level to the higher level such as hygiene, sanitation, dan disinfected, ya. Jadi sudah menuju ke level yang lebih tinggi, istilahnya naik kelas. Tidak hanya bersih, tapi hygiene dan sanitasi. Nah, mau tidak mau, bukan masalah 20 tahun sebagai housekeeper, bukan masalah di hotel bintang 7, bintang 8 bekerjanya, tetapi implementasinya ini mampu merespon apa yang menjadi kekhawatiran orang terkait dengan safety and security. Safety bukan hanya maling, pencuri, tukang intip, tetapi safety dari hama, safety dari ancaman penyakit, ya, atau suasana yang tidak menyenangkan. Nah, maka yang pertama ada 6, ya, kesiapan diri yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah knowing current trend. Jadi kita punya HP, sering-seringlah untuk membuka akses berita-berita terkait dengan update industri dan juga environment kita. Jadi jangan hanya bahas housekeeping dan hotelnya saja, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana sistem transportasi internasional saat ini, kemudian bagaimana kondisi negara-negara yang menjadi our main market, ya, negara-negara market utama kita, karena dialah big supporter for Bali tourism. Kemudian kita mulai mengadaptasikan diri kita dengan merubah cara belajar kita sebagai fast learner. Karena apa? Aksesnya ini luas sekali, ya. Sama dengan hari ini mungkin Pak Ketum, ya, Bro Cadi mungkin agak kememegan, ya. Saya 2 hari 3 hari yang lalu saya hubungin, ayo kita bikin acara, kita motivasi rekan-rekan di IKA. Ya, modal saya adalah semangat, ya. Terlepas berapa pesertanya, saya kira saat inilah momentum kita bisa melihat sejauh mana sih semangat kita dalam menyongsong new paradigm of hotel operation ini. Dan bagi rekan-rekan tidak bisa mengikuti pun, ya, saya sudah minta staf saya di kantor untuk merecord
ini sehingga nanti kita bisa bagi linknya untuk bisa disimak bersama ya. Belum tentu juga apa yang saya sampaikan ini 100% pasti akan terjadi ataupun terimplementasi. At least we talk about self readiness. We talk about bagaimana sih kita mampu menyiapkan diri kita sehingga nantinya kalau ada peluang, maka minimal peluang itu kita yang pertama kali dapatkan karena kita udah siap. Dan selain saya tentu banyak ya akses untuk mengetahui tren ini dari sosial media, dari majalah, kemudian dari TV, kemudian dari informasi dari manajemen hotel Anda masing-masing atau dari rekan kita. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana rekan-rekan housekeeper nih yang di housekeeping ini bisa memberikan support yang maksimal untuk merealisasikan komitmen manajemen. Nah, tadi sudah disebutkan sangat optimis ya. Kemudian harus saling membantu. Nah, inilah betul-betul optimisme kita karena saya bukannya ragu dengan optimisme rekan, bukannya tidak percaya dukungan terhadap manajemennya, tetapi saat ini semua manajemen is not only food and beverage outlet, kemudian juga rekan-rekan kita di wellness, recreation, itu semua berada di posisi yang unpredictable. So means that so many strategies should be changed at cost yang pertama berbiaya, kemudian anytime tergantung dengan situasi, dan yang terpenting adalah ini perubahan. Jadi siapa yang ready dengan perubahan ini? Ya, jadi tujuannya adalah sekarang ini bukan masalah saya sudah dapat tamu atau summer holiday nanti saya sudah mulai banyak bookingan, but how we can build customer trust. Karena satu tamu itu diharapkan nantinya bisa menjadi your brand ambassador, menjadi duta promosi Anda. Karena yang terpenting saat ini bukan hotel saya terbaik, bukan harga kamar saya murah, tetapi what people say about your product. Apa yang dikatakan orang lain terhadap produk Anda is part of quality management. Bagian daripada pengelolaan kualitas atau quality management itu is starting from quality plan, quality control, quality assurance, and quality improvement. Quality assurance, bagaimana kita menjamin mutu, tentu ada tools-nya, termasuk sistem auditnya. Tetapi kalau orang lain yang sudah experience your product, and then they say very good about your product, it means you get a free promotion. Anda mendapatkan promosi gratis. Jadi, build customer trust ini adalah target dari semua hotel manajemen saat ini, manajemen perhotelan. Satu tamu sangat berharga. So, please avoid mistake. Ya, hindari kesalahan, apalagi yang namanya komplain. Hindari. Ya, memang yang namanya takdir nggak bisa dihindari, tetapi sebagai manusia yang berupaya, with your extra mile involved, I believe that the maximum customer satisfaction will be reached easily. Karena apa? Kita sedang berada di posisi tanda kutip jengah. Ya, kita dalam posisi semangat-semangatnya saat ini. Bagaimana benar-benar bisa mewujudkan customer trust. Yang ketiga, ini program pemerintah konsep IAK, inovasi, adaptasi, kolaborasi. So everybody must become agent of change in each organizations karena perubahan ini membutuhkan partisipasi aktif. Kita tidak tahu yang sudah kita rubah ini sudah benar nggak? Yang jelas motifnya adalah adaptasi. Yang terjadi ini yang kita lakukan. Punya restoran di hotel, di housekeepingnya nggak bisa banyak bekerja karena kamarnya banyak kosong. Housekeeping support restorannya supaya super duper clean, supaya tidak ada bau-bau tidak sedap. Melalui staf PA misalnya. Supervisor lebih detail in control. Ya, melakukan improvisasi. Kemudian self readiness yang keempat, ini tidak bisa kita lupakan. Karena apa? Karena dari segi konsepnya, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity adalah mengandung makna konotasi yang memang berlaku kapan saja. Gejolak itu kan bisa gejolak positif dan negatif. Ya, ketika tamu ramai kita bergejolak, ternyata apa? Ternyata saya belum beli linen.
Ya, ketika tamu komplain kita bergejolak. Kenapa? Aduh, harusnya tamunya nggak komplain loh kalau saya kontrol tadi. That's volatility. Ya, uncertainty, complexity, ambiguity. Terakhir ambiguity nih. Benar nggak sih akan membaik pariwisatanya? Kita masih bermultitafsir. Apakah ini harus kita coret? Jangan. VUCA ini harus dieksplor, harus diikutin. Makanya perlu adaptif. Ya, wah ini saya salah ketik nih, adaptif ya. Adaptif ya, lebih A. Jadi kita harus adaptasi terhadap gejolak yang muncul, ketidakpastian. Kemarin disuruh masuk, tapi sekarang disuruh libur. Nah, itu kan ketidakpastian. Karena apa? Manajemen juga menentukan shift kerja itu berdasarkan tren booking. Ya, ternyata eventnya batal nih besok malam minggu. Jadi hari ini nggak perlu ada persiapan. Mungkin Anda disuruh libur gitu, misalnya ya. Kemudian complexity, ya kanggoin sedikit agak ribet, agak semrawut, ya harus cuci tangan, harus pakai masker ya. Saya pakai masker ya, tapi karena di rumah saya lepas ya, jadi saya bawa masker. Kemudian kita juga harus apa namanya bagi hotel yang menerima tamu internasional pada saat kedatangan harus dibantu terkait dengan hasil swab test atau PCR test dan sebagainya. Yang paling bahaya nih yang terakhir, alpha ini, ambiguity. Ya, jadi ambigu ini sudah dipelajari, ini pasti akan terjadi. Orang multitafsir itu pasti. Istilahnya gini, sebaik apapun yang kita lakukan, tetap masih ada celah orang untuk menjelekkan kita loh. Ya, jadi biarkan, kita perlu mengenal kondisi itu untuk kita pelajari dan antisipasi. That's most important thing. Ya, ketika Anda menghadapi situasi-situasi yang ambigu. Jadi jangan langsung ditendang, jangan langsung ditentang, jangan langsung dicoret gitu ya. Dipelajari. Dan yang kelima, nah saya kembali ingatkan 2 tahun lalu kita sudah seminarkan di Sanur ya. 2019, sorry 3 tahun yang lalu ternyata. Transformer leadership yang itu pun akhirnya mengilhami saya, memberikan saya ide, akhirnya lahir buku saya waktu itu Seven Seas Leadership Pyramid. Ya, artinya apa? Para housekeeper sebagai seorang pemimpin, kalau Anda masih pola pikirnya seperti runway attendant atau roommaid atau villa attendant atau butler, maka Anda belum leader. Anda harus selalu berada di atas mereka in term of qualification, capability, kemudian kompetensi sudah pasti. Ya, dan yang paling penting adalah the way you communicate with them. Gimana cara kita berkomunikasi selama ini? Karena di masa reaktivasi, transisi kita menuju ke next normal ini, pekerjaan begitu banyak. Ya, kalau masih ada manajer yang sungkan, nggak enak saya merintahin, wah ini bahaya. Ya, jadi